Halo semuanya, selamat datang di video saya. Hari ini saya akan berbagi proses langkah pembuatan karakter imut yang saya buat ini. Karakter ini terinspirasi dari makhluk kecil yang menggemaskan dengan tampilan lucu dan ekspresi ceria. Dalam video ini saya akan menjelaskan langkah demi langkah mulai dari sketsa awal hingga perwarnaan akhir. Jadi siapkan minuman favorit dan nikmati proses kreatifnya bersama saya. Langkah pertama dalam pembuatan karakter ini adalah membuat sketsa kasar. Biasanya saya memulai dengan membuat bentuk dasar tubuh menggunakan garis lengkung sederhana. Saya ingin karakter ini terlihat bulat, gemuk, dan menggemaskan. Saya fokus pada bentuk kepala yang besar dengan telinga besar yang sedikit mengarah ke depan agar terlihat lebih lucu. Mata dibuat besar dengan bentuk bulat agar karakter terlihat polos dan ceria. Oh ya, dalam proses pembuatan sketsa ini juga lebih ke, kalau bagi pemula itu masih sulit ya guys. Saya juga masih tahap belajar. Karena gini guys, dalam pembuatan ilustrasi itu sebenarnya nggak bisa mengandalkan imajinasi aja guys. Terlebih lagi kalau jam tayang kita masih sedikit. Intinya terus banyak belajar ya. Di sini saya masih fokus pembuatan sketsa kasar dulu. Oh iya, saya di sini membuat gambarnya di aplikasi Procreate ya, yang ada di Apple Store. Setelah puas dengan bentuk dasar, saya mulai memperjelas sketsa dengan menambahkan detail seperti pola bulu pada telinga dan ekor yang bergaris-garis. Saya juga menambahkan sedikit lipatan pada tubuh agar karakter terlihat lebih hidup dan memiliki tekstur. Sebenarnya dalam dunia gambar ini yang saya pernah di Android itu menggunakan aplikasi Sketchbook sama IDG itu. Kalau IDG itu kayak bentuk gambar vektor dengan hasil yang tajam gitu. Infinity Design itu adanya di Android. Setelah line art selesai, saya akan mewarnai. Saya memilih palet warna hijau untuk tubuh karakter agar terlihat lebih segar dan ceria. Nah, untuk kali ini
sketsa kan sudah selesai. Saya mulai bentuk line art atau garis tepi yang lebih berisi dan halus. Saya menggunakan kuas digital dengan ketebalan yang bervariasi agar garis terlihat dinamis. Saya mempertegas kontur tubuh karakter, memberikan detail lebih jelas pada mata, gigi, dan bulu. Saya juga menambahkan sedikit garis kecil di sekitaran perut untuk efek tekstur kulit yang menggemaskan. Dalam tahap ini penting untuk menjaga garis tetap halus agar hasil akhir terlihat rapi. Jadi gitu guys, dalam tahapan inking ini atau line art disebutnya, sebenarnya harusnya lebih ke jangan detail dulu sih, karena bagi pemula itu kayak proses detail itu sangat mengasyikan gitu, padahal itu sangat memakan waktu guys. Sama seperti saya masih terlena dalam hal-hal detail kayak gitu. Soalnya dalam dunia gambar itu kalau soal detail itu seru. Kurang ini ditambahin, kurang apa gitu. Nah kebetulan saya kan ini pensilnya itu bukan pensil dari Apple asli gitu, bukan Apple Pencil. Jadi sensitivitas gestur dalam tekanan pensilnya itu jauh banget dari Apple Pencil guys. Kalau saya kan bukan, jadi berpengaruh banget dalam dunia menggambar. Ini saya beli yang murah, kisaran 74.000 apa berapa, nggak sampai 100.000 sih guys. Itu saya karena kepepet budget sih guys. Saya di aplikasi Procreate ini belum sepenuhnya menguasai guys. Sebenarnya banyak fitur-fitur yang mendukung buat bekerjanya lebih mudah gitu, tapi saya belum paham gitu. Kayak proses mewarnai yang seharusnya nggak perlu banyak layer gitu. Sekarang saya memasuki tahapan pewarnaan. Setelah line art selesai, saatnya mewarnai. Saya memilih warna hijau untuk tubuh karakter agar terlihat lebih ceria. Bagian perut dan wajah menggunakan warna krim. Nantinya akan menggunakan warna krim sih. Oh ya guys, sedikit cerita tentang aplikasi Infinity Design ya. Dulu saya itu nyari jajan gitu. Nyari jajan itu dari aplikasi itu. Cari orderan. Targetnya sih kebanyakan perempuan. Karena perempuan itu mudah digambar, enak dilihat, nggak ribet aja guys. Jadi nggak bosan gitu waktu kita ngegambar vektor itu. Ya kadang pasar di Indonesia itu membingungkan sih kalau soal desain atau gambar hasil karya kita sendiri tuh nentuin harganya itu bingung ya guys. Waktu itu saya paling mahal itu 100.000 itu udah kayak
mewah banget gitu bagi mereka. Susah dalam artian itu kayak nggak mampu bayar tapi pengen karya gitu. Contohnya kayak harga temen gitu, mentok-mentok sih saya paling di 50.000. Dulu juga saya ngejual pakai bingkai gitu di sekitaran 150 ribuan, dan itu lumayan sih guys. Nah, bagian lipatan-lipatan ini saya warnai dengan warna yang lebih gelap agar terlihat perbedaannya dari sisi terang dan sisi gelapnya gitu. Ya, bagian perut dan wajah saya menggunakan warna krim untuk kontras yang lebih lembut. Sebenarnya saya mengisi warna dasar menggunakan brush yang lebih besar agar cepat merata. Tapi dalam menggunakan hal itu saya juga masih belajar gitu. Lalu saya memastikan setiap bagian tertutup rapi sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, ini proses ya kayak ekor-ekor harimau gitu. Ini awalnya saya mau bikin ini sih guys, motor Vespa, cuman nggak pas di berapa persen perjalanan gitu malah kepikiran bikin karakter chibi gini gitu. Kadang imajinasi itu seperti itu sih, berubah-ubah. Oh ya, di sini saya sebagai masih pemula, saya juga pengen ini sih, jualan di NFT, Shutterstock, platform yang lainnya gitu. Cuman kenapa pas saya coba buat daftar gitu susah ya? Mungkin karena emang bukan karena ini sih, bukan karena nggak ada yang ngajarin gitu. Udah saya lihat berkali-kali di YouTube tutor dari A sampai Z, saya ikutin gitu dari berbagai channel gitu. Cuman ya pas saya praktekin berbeda gitu. Ya mungkin karena sayanya memang yang kudet sih, kurang apa ya, dalam dunia digital kayak gini. Saat ini saya lagi di tahap highlight shading. Pada tahapan ini saya mulai menambahkan efek bayangan, shading untuk memberi dimensi pada karakter. Saya menggunakan warna hijau yang lebih gelap pada bagian yang tertutup cahaya, seperti sisi tubuh, bagian bawah perut, dan di sekitar telinga. Bahkan untuk corak-coraknya pun saya menggunakan menggunakan itu gaya seperti itu.
Untuk campuran highlight ini saya memilih warna hijau yang lebih terang dan sedikit putih agar efek kilauan terlihat alami. Saya aplikasikan highlight pada bagian puncak kepala, telinga, dan perut agar karakter terlihat lebih hidup dan ceria. Sebenarnya gini guys, proses shading dan tahapan highlight itu kalian pasti ngelihat dari gambar ini pasti banyak, oh harus yang di sini nih, harus yang di sini harusnya gelap gitu. Pasti seperti itu guys. Berhubung saya masih pemula gitu. Nah ini resikonya bukan Apple Pencil ya gitu nih. Kalau di Infinity Design gitu yang di Android 85% itu udah saya aplikasiin semua. Jadi dari fitur A sampai Z saya udah tahu fungsinya. Jadi waktu menggunakan aplikasi Infinity Design, waktu itu sangat mudah, gampang gitu. Cuman kendalanya dari aplikasi itu kalau dipakai kerja berat, susah. Apalagi kalau kerjanya berhari-hari, kan nggak mungkin tuh aplikasi kita pantengin sampai 1 hari 2 hari, nggak mungkin. Ketika kita keluar dari aplikasi itu, line art, warna, dan detail-detail yang lainnya itu berantakan guys. Kekurangannya di situ sih. Padahal itu aplikasi menurut saya enak. Padahal yang pertama saya belajar itu sketchbook, cuman sketchbook saya kurang bisa paham gitu waktu itu. Hasil dari sketchbook waktu itu sama perempuan juga, hasil pertama desain dari sketchbook. Oh iya, bagi pemula seperti saya ini, menurut saya yang susah itu pemilihan warna. Bagi saya masih susah banget. Soalnya kan kalau waktu di Infinity Design, waktu itu saya masih menggunakan palet. Jadi kalau mau gambar ini saya nyari palet, download palet. Kalau ini saya enggak. Kan kalau misalnya ngedownload palet itu dari warna ini sampai gelap itu sejajar kan. Kalau dari sini saya langsung gitu mengaplikasikannya itu susah. Walaupun di gambar ini ada yang hijau terang sampai hijau gelap, itu sebenarnya itu kayak susah guys, sebenarnya susah bagi pemula seperti saya gini. Cuman ya saya nggak mau menyerah, harus benar-benar belajar lebih giat lagi sih guys. Karena sebenarnya impian juga sih, impian
jadi seorang ilustrator gitu. Dan ini iPad yang saya beli juga impian saya waktu saya menggunakan aplikasi Infinity Design waktu saya masih di Android. Dan alhamdulillahnya, ya puji syukurlah, alhamdulillah. Di aplikasi Procreate ini guys, sebenarnya enak banget. Cuman mungkin karena sayanya masih pemula, jadi sedikit masih kesulitan gitu. Belum beradaptasi sih, celahnya di mana gitu. Sebenarnya ini dari saya membuat gambar mata ini seharusnya nggak perlu di brush berkali-kali, cuman sayanya belum paham. Harusnya kayak di ilustrator lain seperti Raka Jana, seniman bocah gitu yang saya sering lihat. Mereka itu wah top banget, menginspirasi banget bagi saya. Karya-karyanya keren, banyak belajar dari video-video mereka. Ya dari video-video mereka kayak mudah banget gitu. Dari proses pewarnaan, ya seperti yang saya tadi bilang, seharusnya menggambar mata tadi nggak perlu dipakai brush berkali-kali. Cuman saya masih kurang paham gitu. Kadang saya waktu menggunakan sekali apa sih di Procreate itu disebutnya mindahin warna ke kolom yang udah kita buat itu, kadang kalau beda layar atau beda apa gitu suka ke blend semua gitu. Saya masih bingung di situ. Mungkin kalau ada yang paham bisa komen di bawah. Sebenarnya dari gambar itu saya lebih suka ke gaya yang ekstrim gitu, kayak misalnya bikin coretan-coretan yang kasar gitu. Cuman waktu saya praktekkan itu susah guys, bener-bener nggak bisa semudah yang dipikirin gitu, harus perlu belajar serius. Makanya saya ini bikin karakter yang ya menurut saya ini entah lucu entah apa ya, hanya untuk proses pembelajaran saja sih. Untuk tadi setelah shading dan highlight, saya memberi detail akhir. Saya biasanya menambahkan tekstur halus pada bulu karakter agar terlihat lebih realistis dan lembut. Seperti dari mata, saya membuat garis tipis agar efek pola garis-garis lebih jelas.
dari mulai pewarnaan warna. Setelah semuanya selesai, saya melakukan penyesuaian warna menggunakan pengaturan warna di aplikasi agar terlihat lebih cerah dan harmonis. Saya tambahkan sedikit efek pencahayaan agar karakter terlihat lebih pop up dari latar belakang. Sebenarnya pencahayaan itu penting, karena dari pencahayaan itu kita bisa melihat hidupnya karakter gitu. Kadang bagi pemula itu susah menentukannya harus di mana terang, mana gelap. Nah, yang sangat disayangkan ini di sini nih, seharusnya ada hal yang lebih mudah mungkin. Kalau master dari Procreate ngelihat mah. Oh, bagi kalian yang mungkin mau belajar gambar, belajar ilustrasi yang beda dari yang lain, dan video-videonya itu menginspirasi, coba aja lihat channelnya Seniman Bocah, Raka Jana. Itu sih yang saya masih ikutin sampai sekarang. Wah, kayaknya hampir selesai nih guys. Hasil akhirnya karakter menggemaskan ini, saya sangat menikmati proses pembuatannya dan berharap kalian juga suka dengan hasilnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.